Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, maka pantaslah kita untuk terus bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pulsuk pagi ini mengenai, kalau kemarin kan golongan yang dicintai Allah. Nah sekarang kebalikannya, yaitu golongan yang dibenci oleh Allah. Ini golongan-golongan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Ada banyak sekali, akan tetapi mungkin sekitar 6 saja golongan-golongan yang akan disampaikan. Insya Allah 30 menit ke depan ya. Nah, golongan yang dibenci oleh Allah ini, kalau orang sudah dibenci, kemungkinan besar maka pasti akan dilempar ke neraka. Nah, golongan yang dibenci ini bisa di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia contohnya gimana, Pak? Kan ada hadis mengenai celaan terhadap dunia itu, Pak. Innad dunya mal'unun, ya, mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, ya, terlaknat semua apa yang di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali yang mengingat Allah, wa ma wal'ahu, dan apa yang terkait dengan mengingat Allah ini, wa amilun au muta'allima, yaitu orang yang belajar ilmu agama dan yang mengajarkan. Ya. Nah, siapa saja golongan yang dibenci Allah ini, Pak? Ya. Tadi saya sebutkan 6 ya, kurang lebih adalah tentu yang pertama orang-orang kafir dan yang yang langgeng dengan kekafiran, Pak. Nah, yang istiqomah dengan kekafiran itu, Pak. Kemudian orang yang dibenci Allah itu orang yang senantiasa melakukan dosa besar. Kemudian orang yang terus-terusan mengucapkan suatu keburukan dengan terang-terangan. Kemudian ada lagi orang yang bukan, Pak, apa itu? Jarkoni. Jarkoni apa, Pak? Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Ya, apa itu nanti kalimatnya itu? Ya. Ada lagi orang yang mengawini ibu tiri. Nah, dan juga orang yang pandai dunia tapi bodoh akhirat. Di antara 6 ini apa, Pak? Yang asing, Pak? Yang mungkin Bapak belum pernah dengar itu, Pak. Semua udah tahu kan, Pak? Udah kan? Ya. Jadi kita mencoba memberikan keterangan mengenai orang-orang yang dibenci oleh Allah tadi, Pak. Nah, sebelum masuk itu, maka kita lihat dulu ciri-cirinya orang yang dibenci Allah. Di antaranya adalah orang yang berkhianat dan
apa itu? Berkhianat dan tidak mensyukuri atau apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah gitu, Pak. Kita buka dulu surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbul kulla khawanin kafur. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Ya. Jadi Allah tadi membenci orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Ini menjadi ciri di antara ciri-ciri orang yang dibenci Allah. Nah, berkhianat ini cirinya apa, Pak? Orang yang berkhianat ini, Pak. Ciri daripada orang lupa ya, Pak? Orang munafik, Pak. Ya kan? Ayatul munafiki salasa. Idza haddasa hadab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumi'na khon. Ya. Jadi 3 ciri orang munafik: kalau berkata dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah berkhianat. Ya, itu, Pak. Nah, sedangkan kufur nikmat itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk maksiat. Ini baru kufur nikmat. Banyak orang dikasih rezeki tapi untuk judol, misalnya gitu, Pak. Ya kan Pak Sofyan ya? Nggak seneng judol kan, Pak? Ya, dikasih rezeki main berondong. Nah, ini kalau sekarang mainnya berondong, Pak. Kalau dulu laki-laki main perempuan, sekarang perempuan main berondong. Ya, ya memang akhir zaman begini, Pak, macam-macam. Ya. Berondong itu kalau di Jogja itu, Pak, jagung dibakar itu, Pak. Ya. Ya. Popcorn, ya. Nah, apa saja tadi 6 golongan yang dibenci Allah? Yang pertama adalah golongan kafir dan yang langgeng dengan kekafiran. Itu tadi, Pak. Ya. Kita buka dulu ayatnya, Ali Imran ayat 32. Jadi orang yang tidak disukai oleh Allah. Qul atiullaha wa rasul. Katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai atau membenci orang-orang kafir. Nah, orang yang biasanya udah kafir ini kebiasaannya, Pak, termasuk orang yang ngaku Islam, Pak. Ini kecuali orang yang diberi petunjuk ya, Pak ya. Ini tentu akan terus berbuat kafir. Misalnya orang misalnya riba, Pak. Orang yang sudah terjerumus ke dalam riba, kecuali yang diberi petunjuk tadi, Pak, itu terus akan senantiasa melakukan riba. Karena udah beli motor riba, udah bisa lunas, apalagi nanti ya barang-barang itu yang bisa dicicil dengan cara riba. Nah, ini Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi shaddaqat. Allah memusnahkan riba, ya, dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbul kulla kafarin asim. Ya.
Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, ya, dan bergelimang dosa. Siapa saja Pak orang yang biasa tercebur di dalam kelanggengan kekafiran ini Pak? Nah, ini dikatakan oleh hadis nomor 6 oleh Ahmad Bilal Al-Bustani dalam kitab Farhatun Nufus. Dikatakan oleh beliau, sungguh rusaknya hati disebabkan oleh 6 perkara. Ada 6 perkara ini yang membuat hatinya rusak. Yang pertama, terus-menerus melakukan dosa. Ini kekafiran Pak, terus-menerus dengan harapan bisa bertobat. Ya, tobatnya ntar aja lah. Kadang-kadang kan menunda itu Pak. Kita maksiat dulu, kita berbuat dosa dulu, ntar juga kita bisa bertobat. Nah, ini berharap bertobat inilah yang merusak hati. Yang kedua, belajar ilmu dan tidak mengamalkannya. Nah, ini buat kita semua ini peringatan. Pak Zul, lagi ya. Yang ketiga yaitu jika beramal tidak ikhlas. Nah, kita udah lewat ini. Semua yang kita perbuat ikhlas semua. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Nah, masih ada sebagian orang yang seperti ini. Kelima, tidak ridho dengan pembagian Allah. Jadi si A dikasih rezeki banyak, si B sedikit. Ini kadang-kadang yang dikasih sedikit tidak ridho. 6, mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran dari mereka. Maksudnya orang yang senantiasa mengurusin jenazah, melayat, tapi tidak mengambil pelajaran dari orang yang mati itu, bahwa dirinya suatu saat akan seperti itu. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan kematiannya. Agar dalam kematiannya, setelah kematiannya itu mendapatkan kemudahan. Karena siapa yang di alam barzah, alam kubur ini mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, maka akan mudah seluruh perjalanannya sampai kiamat Pak. Nah, kemudian ada nasihat dari Rasulullah SAW agar tidak tercebur dalam kekafiran dan langgeng dalam kekafiran, maka beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa berlindung dari kekufuran. Ini doanya pendek, mudah-mudahan gampang diamalkan. Pak Dito ya, nanti dijabri ya. Pendek ini doanya Pak, diamalin. Dari Abu Bakrah dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa, Allahumma a'udzubika minal kufri wal faqri wal adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kemiskinan, dan azab kubur. Pendek kan Pak? Allahumma a'udzubika min kufri, terus wal faqri wal adzabil qabr. Itu siksa dari kubur. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dibenci Allah ini adalah orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Padahal dosa-dosa besar ini banyak Pak. Mungkin ada 4 yang saya sebutkan mengenai dosa besar. Dalam suatu hadis dikatakan ada dosa besar yang paling besar. Nih, dosa besar yang paling besar. Yaitu diantaranya, apa itu Pak? Syirik, betul Pak. Terus durhaka pada orang tua, ya. Terus menjadi saksi palsu.
Ini saksi palsu yang lagi viral nih Pak. Ya, termul Pak. Ya ini bahaya ini Pak. Dosanya sangat besar ini. Ya, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Nah, maka beliau bertanya sampai 3 kali. Maka kami para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, al-israku billah, yaitu syirik kepada Allah, wa uququ wal walidain, durhaka kepada orang tua, wa syahadatu zur, yaitu apa itu tadi? Saksi palsu, ya, bersaksi dengan saksi palsu itu, Pak. Hadis Bukhari dan Muslim ini, Pak. Nah, selain ketiga tadi dosa-dosa yang besar, ada satu lagi yaitu dosa yang pembunuhan, Pak. Nah, boleh jadi orang-orang yang melakukan permusuhan karena dendam, karena sakit hati, maka dia akan mengemukakan nafsunya untuk membunuh. Nah, ini yang bahaya juga, Pak. Ada kan Pak kasus seperti ini ya, banyak ya. Bahkan tidak hanya sekedar permusuhan, bahkan orang-orang zaman dahulu itu yang takut akan miskin, itu pun akan membunuh anak-anaknya, Pak. Ya, silakan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Inna qatlahum kana khitlan kabiro. Membunuh itu adalah perkara dosa besar. Jadi pembunuhan ini walaupun insya Allah kita mah nggak akan terjadi, Pak ya. Tetapi kalau kita melihat fenomena orang yang gampang membunuh, nah itu perlu diperhatikan karena pembunuhan ini nanti adalah perkara yang akan ditanya pertama kali, Pak. Perkara yang akan ditanya pertama kali. Kalau amalan yang pertama kali ditanya apa, Pak? Ya, sholat itu amalan. Tapi kalau perkara pertama kali yang ditanya adalah pembunuhan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, awalu ma yuqdo bainan nasi yaumal qiyamati fi dimak. Perkara yang pertama kali diputuskan, diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah berkaitan dengan darah, yaitu pembunuhan. Jadi tadi syirik, durhaka kepada orang tua, saksi palsu, dan pembunuhan masuk golongan dosa-dosa besar yang pasti dibenci oleh Allah, yang ujungnya pasti neraka. Yang ketiga, Pak, yang ketiga tadi yaitu jarkoni, Pak. Iso ngajari ora iso ngelakoni. Nah, ini kalau Pak Dito mah apal ini, Pak. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya. Ya, kita buka suratnya, Pak. As-Saffat surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ini orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakan.
mengajak kebaikan, dia sendiri enggan melakukan kebaikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itulah sesuatu yang dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Misalnya ada seorang bapak menyuruh anaknya sholat, Pak. Sholat ke masjid. Tapi bapaknya enggak melakukan, Pak. Nah, ini masuk kategori yang dibenci Allah. Jargoni, Pak. Tapi beda orang yang menyampaikan ilmu. Misalnya, saya kan belum haji. Tapi saya menyampaikan ilmu tentang haji. Nanti tidak termasuk yang dibenci, Pak. Begitu juga orang yang menyampaikan ilmu tentang kematian. Masa harus mati dulu? Enggak kan? Nah, karena ini yang disampaikan mengenai ilmunya, Pak. Jadi nanti jangan salah paham, Pak. Orang yang menyampaikan tentang haji walaupun dia belum haji, enggak apa-apa, Pak. Kita ambil ilmunya. Nah, kemudian kita kasih contohnya dulu, Pak. Kasus contohnya dulu. Orang yang mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Ini waduh, berat ini, Pak. Dari Usamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke neraka hingga ususnya terburai, Pak. Keluar dan berputar-putar di neraka seperti keledai mengitari alat penumbuk gandumnya. Sangat berat, Pak. Ususnya terburai, terbuka, muter-muter. Kemudian penduduk neraka itu bertanya, hai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah dahulu kamu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maka apa kata si orang tadi? Ia menjawab, dulu aku memerintahkan kebaikan tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kemungkaran tapi aku sendiri melakukannya. Ya. Kira-kira kasus contoh ini ada nggak, Pak? Ya. Kita renungkan sendiri, Pak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah orang jargoni yang senantiasa mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Maka akibatnya nanti di neraka ususnya terburai, berputar-putar. Na'udzubillahi min dzalik. Keempat, yaitu mengawini ibu tiri, Pak. Memang ada nggak kasus ini, Pak? Ada nggak? Ada kan? Iya, kalau masih semak, wah, maknya masih behoy itu, Pak, bisa aja tergoda. Ya. Kalau kemarin kan orang mengawini mantan istri anak angkat kan boleh, Pak. Ya, yang pernah saya sampaikan itu boleh kan? Yang masih ingat kan? Ketika Zainab, Zainab mantan istri Zaid bin Haris bercerai, maka Zainab dikawini oleh Rasulullah. Padahal si Zaid tadi kan anak angkatnya Rasulullah. Nah, itu kan ada di Al-Ahzab 37, Pak. Ya, kisahnya itu, Pak. Nah, ini dilarang nih, nggak boleh mengawini ibu tiri, baik ketika istrinya itu dicerai atau ditinggal mati. Bahkan ada kasus seorang menantu dengan mertua, Pak. Ada lagi, Pak. Wah, macam-macam ini, Pak. Nah, perbuatan ini boleh dikatakan berat sekali, Pak. Karena nanti, ini ada kisahnya, nanti akan dipenggal kepalanya orang yang melakukan seperti ini, Pak.
Tapi kita buka dulu surat An-Nisa 22. Ini mengenai larangannya dulu, Pak. An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kepada masa lalu, Pak, yang belum turun ayat ini, Pak. Ya, sungguh innahu kana fahisatan wa maktan wa sa'asabila. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan inilah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dibenci, Pak, ya. Nah, contoh kasusnya saya bacakan. Dari Bara bin Azib, dia berkata, ini yang berat hukumannya, Pak, orang yang melakukan ini. Aku bertemu dengan pamanku Haris bin Amru, dan aku bertanya kepadanya, Anda hendak kemana? Ya. Si Bara ini ditanya, Anda hendak kemana? Maka dia menjawab, Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya. Lalu aku memerintahkanku untuk memenggal lehernya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebegitu beratnya, Pak, hukuman yang dilakukan waktu di dunia untuk dihinakan. Karena perbuatan ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti ada kasus di sekitar kita, Bapak tahu ya, kalau bisa dicegah, Pak. Orang yang mau mengawini ibu tirinya, ya, jangan dibiarkan atau malah didukung, tapi dicegah. Intinya itu, Pak. Kita udah tahu ilmunya bahwa itu adalah suatu larangan. Kemudian yang kelima, pandai dunia tapi bodoh akhirat. Ini tentu peringatan buat siapa saja, Pak. Ini banyak kasus juga, Pak. Memang tidak ada salahnya jika kita mencari nafkah, bekerja dengan giat dan keras. Enggak ada salahnya, Pak. Karena Allah sangat menyukai hambanya yang bekerja dengan giat daripada orang yang berpangku tangan. Ini kisahnya ketika ada sahabat itu yang berzikir dari pagi sampai siang di masjid, Pak. Di masjid berzikir, Pak. Padahal ini perbuatan baik nggak, Pak? Perbuatan baik. Tapi ketika Rasulullah SAW lewat, melihat sahabatnya itu kok dilihat dari pagi sampai siang zikir aja. Maka ditegur oleh Rasulullah untuk keluar. Untuk keluar mencari nafkah. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kamu ke bumi untuk mencari karunia Allah. Ya. Selama tidak melalaikan kewajiban, maka ini nggak apa-apa, Pak. Karena dunia ini juga perlu, Pak. Tapi jangan sampai melalaikan. Itu intinya itu aja, Pak. Jadi kalau ada kesempatan untuk mengkaji, mengaji, lakukan, Pak. Karena dari sinilah ilmu itu kita dapat. Kata Rasulullah SAW, orang yang getol dunia tapi lupa akhirat, dikatakan oleh Rasulullah adalah suatu kebodohan. Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Hati-hati ya, Pak, ya. Karena memang akhirat itu tujuan utamanya, Pak. Ya. Orang yang mencari akhirat, dunia akan mengikutinya. Ya. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Karena nanti bisa digambarkan orang-orang yang seperti ini seperti
orang kafir, padahal dia Islam, dia mukmin, tapi nggak ngerti urusan akhirat. Kata Allah dalam surat Rum ayat 7 itu, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, banyak orang yang tidak sholat juga orang Islam, kan termasuk orang kafir itu. Mereka mengetahui yang lahir saja dalam kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat mereka lalai. Dari urusan akhirat diabaikan, sedang urusan dunia getol, Pak. Ya. Ada proyek pagi-pagi udah bangun, ada pula malam-malam nonton. Nah, tapi melalaikan mengingat Allah. Ini yang bahaya, Pak. Jadi peringatan buat kita semua bahwasanya boleh kita mencari dunia dengan kerja keras, tapi jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam surat Al-Qasas 77, wabtagi fima atakawullah ad-darul akhirah walatansa nasibaka minat dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat. Negeri akhirat dulu Pak, dicari Pak, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Itu Pak. Jadi dunia ini juga jangan dilupakan. Karena dunia ini sebenarnya kita adalah sedang menanam dan nanti panennya di akhirat. Intinya itu Pak ya. Jadi jangan sampai kita melupakan kewajiban kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu ucapan terang-terangan yang batil Pak. Nah, ini juga bahaya Pak, nggak sadar kadang-kadang. Nah sekarang dipelesetin Pak, anjir misalnya itu ya, anjrit itu, bahaya Pak, jangan dikira sepele ini Pak. Ini ucapan terangan ini mengatakan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menganggap tidak penting, padahal di sisi Allah merupakan perkataan buruk. Nah, sehingga perkataan semacam ini mengundang kebencian Allah yang akhirnya akan dilimpar ke neraka. Nah, dianggap tidak penting oleh manusia, biasa saja gitu. Padahal di sisi Allah ini suatu keburukan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh seorang hamba berbicara pada satu perkataan yang mengundang keridhaan Allah, namun dia tidak menganggapnya penting. Tetapi dengan perkataan itu Allah menaikkan beberapa derajat. Dia itu biasa ngomong subhanallah. Biasa saja Pak, tidak menganggap suatu kepentingan. Tapi lantaran mengucap Allah, subhanallah, walhamdulillah, itu menjadikan derajatnya naik di sisi Allah. Tetapi kebalikannya, dan sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, namun dia tidak menganggapnya penting. Itu tadi Pak, ya, berkata sesuatu yang tidak dianggap penting, tetapi dengan perkataan itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Contohnya apa Pak? Kan perlu contoh ini Pak. Biasanya Pak, ada orang yang berbohong, berdusta untuk bahan tertawaan Pak. Nah, ini yang bahaya Pak. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang gemar membuat tertawa. Ini celaka Pak, dikatakan oleh Rasulullah. Kata beliau Rasulullah SAW, wailul lilladzi yuhadisu wa yakdibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wailul lahu. Celakalah bagi yang
orang yang bicara lantas berdusta. Jadi omongannya bohong, berdusta hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Nah, maka dikatakan celakalah, celakalah. Nah, jadi mesti diingat perkataan-perkataan yang mengandung kemurkaan Allah. Contoh lain yang boleh jadi kita nggak sadar juga, Pak, yaitu mencela waktu, termasuk mencela hujan. Ini jangan sampai, Pak. Karena ini hakikatnya kalau kita mencela waktu atau hujan atau dan yang lainnya itu adalah mencela ciptaan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yasubbud duhra wa annad dahr. Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Kenapa? Karena dia mencela waktu. Padahal aku adalah mengatur waktu. Aku lubul laila wa nahari. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Jadi ketika seseorang mencela waktu, mencela hujan, maka hati-hati karena ini bisa mendatangkan kebencian Allah. Nah, apa dampak dari mencela masa ini, Pak? Mencela waktu ini kalau memang niatnya semata-mata mengabarkan, tidak dimaksudkan untuk mencela, maka ini diperbolehkan, Pak, kata ulama gitu, Pak. Ya, sebagaimana contohnya ketika Nabi Lut alaihissalam berkata, hada yaumun asib. Ini adalah hari yang berat, amat sulit. Gitu. Ya. Nah, ini seperti perkataan ini tidak mengapa. Tapi kalau karena mengeluh, kesel, bahkan berargumen bahwa hujan ini akan menghalangi rezeki saya tidak bisa bertemu dengan seseorang yang seharusnya saya bisa berjalan, akhirnya tidak jadi, ya, sehingga rezekinya tidak dapat. Nah, ini orang-orang yang seperti ini hati-hati. Ini termasuk orang yang mencela Allah, mencakiti Allah. Dampaknya yaitu akan dilaknat. Orang kalau udah dilaknat, pasti nanti akhirnya di neraka. Ya, tampaknya sepele, Pak. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Maka kalau hujan gini, karena hujan ini kan rahmat, Pak. Jangan dicela, Pak. Tapi berdoa. Walaupun hujan kita berdoa. Justru doa saat hujan inilah doa-doa yang mustajab. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah, aku bisa bertemu dengan klien saya, misalnya gitu. Jangan sampai, ya hujan lagi. Hujan lagi. Sial nih. Nah, seperti ini, Pak. Ini yang bahaya. Nah, ini termasuk menyakiti Allah. Nah, ini Allah katakan dalam Al-Ahzab 57, Pak. Al-Ahzab 57, Allah berfirman, innalladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'annahumullahu fid dunya wal akhirah wa adzalahum adzaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, seperti mencela tadi, Pak, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dilaknat, apalagi di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Ya, jadi kita udah tahu semua ya, insya Allah sudah disampaikan mengenai beberapa orang-orang yang masuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah. Masih ingat apa saja tadi, Pak? Orang kafir yang langgeng dengan kekafirannya, kemudian pelaku besar, jarkoni, orang yang pandai dunia tapi bodoh akhirat,
orang yang mengawini ibu tiri, dan orang yang mencela waktu tadi, Pak. Ya. Udah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini udah 40 menit, Pak. Ya, mau bertanya sih nggak ada ya. Nanti kita lanjut di kopi dan teh, Pak, ada kan? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.